Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ushul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ialah apa? Tauhid. Perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya ialah apa? Tauhid. Apa makna tauhid? Ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata at-tauhid. At-tauhid lughatan masdaru wahada yuwahhidu. Tauhid secara bahasa berasal dari kata-kata wahada yuwahhidu. Jadi kalau orang-orang yang belajar bahasa Arab, insyaallah akan mengetahui ya, tauhid itu berasal dari kata-kata apa? Wahada yuwahhidu. Apa artinya? Yakni ja'lu syai'i wahidan, yaitu membuat segala sesuatu atau menjadikan sesuatu itu menjadi apa? Satu. Itu makna tauhid. Jadi kami ulang, tauhid secara bahasa artinya apa? Masdar atau berasal dari kata-kata wahada yuwahhidu. Apa arti wahada yuwahhidu? Yaitu ja'lu syai'i, menjadikan sesuatu wahidan, menjadi apa? Satu. Wahada, dan tauhid ini la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud kecuali dengan meniadakan dan menetapkan. Nafyun artinya meniadakan, itsbat artinya apa? Menetapkan. Kalau punya kitab Arabnya enak, jadi banyak bisa nulis. Ai nafyul hukmi amma siwa al-muwahhadi, yaitu apa? Meniadakan hukum-hukum ya selain yang diesahkan. Siapa yang diesahkan di sini, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini meniadakan hukum-hukum selain dari yang diesahkan. Yang diesahkan yaitu hati. Maksudnya apa? Meniadakan hukum-hukum selain yang diesahkan berarti meniadakan hukum-hukum siapa? Hukum-hukum selain dari buatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan hukum-hukum itu hanya untuk siapa? Untuk Allah. Contoh, famathalan naqulu, contoh kita berkata, innahu la yatimmu lil insani at-tauhidu hatta yashhada an la ilaha illallah fayanfi al-uluhiyyata amma siwallahi ta'ala wa yuthbituha lillahi wahdahu. Contoh, tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Kecuali Allah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Fayanfi al-uluhiyyata amma siwallah. Apa maknanya? Yakni dia meniadakan ketuhanan selain siapa? Selain Allah. Wa yuthbituha lillahi wahda, dan dia menetapkan ketuhanan hanya untuk siapa? Untuk Allah. Itu baru dikatakan seorang apa? Orang yang bertauhid. Jadi rukun kalimat tauhid itu ada dua, yaitu apa? Nafyun, atau rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua, yaitu apa? Nafyun dan itsbat. Meniadakan dan menetapkan. Itu uluhiyah nanti insyaallah kita bahas. Wa fil istilahi arrafahu al-mu'allifu biqaulihi. Dan secara istilah penulis di sini ingin menerangkan maknanya dengan perkataannya
At-tauhidu ifradullahi bil ibadati. Tauhid itu maknanya ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada siapa? Kepada dirinya. Ai an ta'budallaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. Maknanya ialah apa? Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat dan engkau tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Engkau tidak mempersekutukannya dengan seorang nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban, dan engkau tidak mempersekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan dirinya. Wala ra'isan, dan engkau tidak mempersekutukannya dengan pemimpin-pemimpin. Wala malakan wala ahadan, dengan raja-raja ataupun siapapun minal khalqi, dari para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bal tufarriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman. Bahkan engkau, di sini disebutkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahkan engkau mengesahkan dirinya semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'ziman, dengan cinta dan pengagungan, waraghbatan dan rahbatan, dengan penuh harap dan rasa takut. Wa murad Syekh rahimahullah taala, maksud dari Syekh rahimahullah taala ialah apa? At-tauhidul ladzi bu'itsatir rusulu litahqiqihi li'annahu huwal ladzi hasala bihil ikhlalu min aqwamihim. Dalam hal ini yang dimaksud penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah apa? Tauhid yang dibawa oleh para rasul untuk diterapkan kepada kaumnya. Kenapa? Li'annahu, karena di dalam tauhid tadi, huwallazi hasala bihil ikhlalu min aqwamihim. Karena di dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul tadi, itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kaumnya. Ya. Wa hunaka ta'rifun a'amma lit-tauhid. Ada lagi definisi yang lebih umum tentang masalah tauhid. Apa itu? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi dirinya. Ya. Jadi makna tauhid ada dua yang disebutkan di sini, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada dirinya. Dan yang kedua makna secara umum yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan khusus yang menjadi apa? Menjadi milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh menciptakan itu kan khusus bagi siapa? Bagi Allah. Nah, ini kan kita bahas tadi tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita masuk. Wa anwa'ut tauhid salasatun. Macam-macam tauhid ada 3. Yang pertama yaitu tauhidur rububiyyah, yaitu apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah secara bahasa itu diambil dari kata-kata ar-rabb. Ya. Tauhid rububiyah di situ sudah disebutkan ya. Tidak ada. Mana? Maksudnya dia ambil dari kata-kata ar-rabb, tidak ada kan? Ya. Tauhid rububiyah secara bahasa itu diambil dari kata-kata apa? Ar-rabb. Ya. Dan ar-rabb di situ diambil dari kata-kata apa? Rabba yurabbi tarbiyatan. Ya, Rabba yurabbi tarbiyatan. Artinya apa? Yang memelihara. Ya, yang mengayomi. Ya. Ayo kita ulang. Tauhid ar-rububiyah itu berasal dari kata-kata apa? Apa tadi? Ar-rabb. Dan ar-rabb di sini
berasal dari apa? Diambil dari kata kerja yaitu rabba yurabbi tarbiyatan. Artinya apa? Yang mengayomi, yang apa? Yang apa tadi? Yang memelihara, ya. Kalau Rabbi misalnya Rabba al-Fallah maknanya apa? Yang menggembala. Yang menggembala kan juga mengayomi. Masa menggembala dibiarkan 10 atau digembala 10 yang satu dibiarkan? Kan tidak mungkin. Penggembala pasti apa? Menggembala semua. Rabba yurabbi. Makanya kalau mohon maaf di sebagian kalangan kaum muslimin, ya, di kalangan orang-orang harakah, misalnya orang-orang pergerakan, kita dengar, kita sering atau terkadang mendengar kata-kata apa? Murabbi. Murabbi itu artinya apa? Berarti yang mendidik, memelihara, ya, yang mengajari, yang mengayomi dan yang lain-lain. Baik. Ini tambahan ilmu, ya. Ar-Rabbu, ya, Rabb, ya, yang dimana ini menjadi asal mula dari kata ar-rububiyah. Ar-Rabbu itu kalau dia datang sendirian, ya, kata-kata ar-Rabbu apabila dia datang sendirian, maka artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rabb, ya, apabila dia datang bersendirian, maka artinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tok, nggak ada. Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb siapa? Rabb di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Rabb. Maksudnya Rabb di sini siapa? Allah. Maklum, ya. Apabila kata-kata Rabb ini datang sendirian, maka maknanya adalah siapa? Allah. Sedangkan apabila kata-kata Rabb di sini datang dalam bentuk penisbatan. Penisbatan maksudnya apa? Penyandaran. Penyandaran itu apa? Kalau dalam bahasa Arab idhofah. Misalnya apa? Rabbul alamin. Ya, pokoknya ada kata setelahnya. Berarti ada kata setelahnya yang bersandar kepada kata-kata apa? Rabb, ya. Maka maknanya bisa dua. Kami ulang, ya. Tadi kalau Rabb datang sendirian, kata-kata ar-Rabb datang sendirian, maknanya ialah apa? Allah. Tapi apabila makna atau kata-kata ar-Rabb ini datang dalam bentuk idhofah, dalam bentuk apa? Penyandaran, dalam bentuk apa tadi? Penisbatan. Maknanya apa? Setelah kata ar-Rabb itu ada kata selainnya yang dia itu bersandar kepada kata apa? Rabb. Apa artinya? Artinya bisa ditujukan kepada Allah, ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu apa? Bisa ditujukan kepada selain siapa? Selain Allah. Contoh, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, lihat, rabbil alamin. Ini Rabb yang atau al-alamin yang bersandar pada kata-kata apa? Ar-Rabb. Rabb semesta alam. Siapa Rabb semesta alam di sini? Allah. Berarti ini makna yang pertama. Yaitu apa? Apabila datang dalam bentuk idhofah, penyandaran atau penisbatan, maka makna yang pertama bisa ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Contoh lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Di dalam surat apa itu? Al-Quraisy, ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Dalam bentuk idhofah juga. Hadzal bait, ya. Nah, Rabb di sini maknanya apa di sini? Dan sembahlah Rabb hadzal bait. Rabb yang yang memiliki apa? Rumah ini. Rumah ini maksudnya apa? Ka'bah ini. Siapa maksudnya di sini? Allah, maklum. Dan makna yang kedua yaitu apa? Apabila kata-kata Rabb datang dalam bentuk penisbatan, penyandaran atau idhofah, makna yang kedua ialah apa? Bisa ditujukan kepada selain siapa? Selain Allah. Contoh, kisahnya Abroha sudah saya pernah ceritakan, ya. Kisahnya Abroha ketika dia menyerang siapa? Abdul Muttalib, ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Ini kisahnya terjadi pada kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Ketika sudah belum sampai di kota Mekah, ya, mulai merangsek masuk menuju kota Mekah, maka Abroha ini mengambil siapa? Mengambil seluruh harta milik siapa? Penduduk kota Mekah. Sebelum masuk kota Mekah betul-betulan.
Nah kemudian di antara yang diambil ialah apa? Untanya, 200 unta miliknya siapa? Miliknya Abdul Muttalib. Nah dipanggil sama siapa? Sama Abroha, ya, untuk berbicara dengan siapa? Dipanggil Abdul Muttalib ini untuk berbicara dengan siapa? Abroha. Ketika bicara, ya, ada apa engkau kemari, ya? Maka si Abroha, si Abdul Muttalib berkata apa? Adapun aku kemari ingin apa? Ingin engkau mengembalikan apa? 200 unta yang engkau ambil. Abroha marah. Tak kirain kamu datang ke sini ini untuk apa? Agar aku ini jangan menyerang apa? Ka'bah. Lah kok cuma apa? Pengen minta 200 ekor unta dikembalikan. Raja itu terkadang begitu, Pak. Apabila dia itu sudah tinggi lalu diberikan perkara yang kecil, dia akhirnya apa? Merasa terhinakan. Ya terkadang seorang raja itu, seorang orang yang sudah merasa tinggi, apabila diberikan perkara-perkara sepele dia merasa terhina. Ya. Nah, dikiranya Abroha itu dia pengen apa? Pengen, yakni apa namanya? Kamu jangan yakni apa? Ka'bahku ini. Karena memang tujuannya Abroha ini datang ialah untuk menyerang apa Ka'bah. Ini kalau orang-orang sudah merasa tinggi itu sulit, Pak, untuk merasa apa? Tawadhu. Makanya tawadhu itu sangat berat. Ya. Makanya tidak salah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan Allah justru akan semakin apa? Mengangkat dirinya. Ya. Jadi berat, Pak. Misalnya hafid 30 juz, punya sanad ini itu. Tapi apa? Ngajarnya di mana? Di kampung, di musola kecil. Wah, enggak kelas saya ini. Saya ini ngajarnya di mana? Di kota besar, pondok besar, yang itu bayarannya juga apa? Besar. Begitu. Biasanya begitu. Ya biasanya begitu. Maka tawadhu itu sangat berat. Hatta di kalangan mungkin para asatidzah itu apa? Mungkin ada di antara kita sulit untuk apa? Mentawadhukan diri. Ya. Begitu juga di kalangan para kaum muslimin sulit apa? Mentawadhukan diri. Apalagi kalau misalkan dia sudah dekat sama ustadz kibar, ustadz besar, sering chat-chatan, sering WA-an, ya, sering foto bareng. Nah, itu sulit untuk apa? Tawadhu. Ya. Sulit untuk apa? Tawadhu. Masya Allah, asatidzah kita ini juga banyak sekali yang mereka tawadhu, banyak sekali. Ya, meskipun ada di antara mereka juga apa yang kurang tawadhu, tapi banyak juga mereka apa yang sangat tawadhu. Contoh, ya, kita pernah melihat di media sosial, ya, ada dua asatidzah besar, yang satu lebih senior, yang satu masih muda. Ketika terjadi mengisi kajian di tempat kejadian apa bencana alam. Yang senior datang terlambat. Kemudian yang masih muda ini, yang junior ini, ustaz ini masih sudah duduk duluan, disambut sama-sama saling menyalami. Kemudian pada saat tiba mengisi, apa yang terjadi? Yang muda ini disuruh mengisi sama siapa? Sama panitia. Tapi Masya Allah, yang muda mengatakan enggak, yang senior saja yang suruh maju. Tapi lihat ketawadhuan yang senior, Anda maju. Saya ingin mendengar dari yang muda. Masya Allah, tawadhu. Berat sekali tawadhu ini. Karena biasanya orang-orang yang yakni sudah senior itu sudah merasa apa? Sudah mendengar semua ilmu, sudah membaca semua ilmu. Ini sulit sekali untuk menjadikan diri kita ini seperti apa? Seperti padi yang semakin banyak bulirnya, semakin banyak biji berasnya, maka semakin merun. Ini beratnya bukan main. Jadi orang biasa itu sangat berat. Maka tawadhu itu maknanya apa? Dia rela. Di antara makna tawadhu dijelaskan oleh para ulama ialah apa? Dia rela untuk didudukkan atau ditempatkan di tempat yang bukan posisinya. Itu bukan posisinya. Seharusnya di 50 tapi dinilai berapa? Cuma 10, sudah tidak apa-apa. Nah, itu berat sekali, ya. Karena antum-antum semua, ya. Jadi orang yang tawadhu. Saya ini khawatir sama antum-antum ini. Jangan-jangan antum ini di bawah ini lebih pintar daripada saya semua. Wah, ini berat, Masya Allah. Ya. Banyak para asatidzah yang itu tawadhu sekali. Misalnya lagi ya, ada seorang ustaz muda misalkan berkunjung di sebuah kota, subhanallah, kayak kemarin di share di grup
kami para alumni ada satu kajian ustaz besar ya, masih muda di sebuah kota, jamaah buahnya, subhanallah. Ustaz kita ada dua atau satu set kibar duduk di bawah dengerin nyatet. Ya sudah senior ini beliau ini. Dengerin nyatet dengan penanya dan apa kertasnya. Subhanallah. Kan tawadu itu sangat berat. Jadilah kita muslim yang tawadu. Nah, akhirnya kembali ke ceritanya siapa? Si Abroha dan Abdul Muttalib yang tentang makna Rabb yang kedua, yaitu apa? Bisa ditujukan berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abroha, sekarang saatnya saya akan benar-benar menyerang Ka'bah. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk tidak menyerang Ka'bah. Apa jawaban dari Abdul Muttalib? Ya. Ana Rabbul ibili walil baiti Rabbun yahmihi. Aku ini Rabbnya unta dan untuk al-bait ini Ka'bah Rabbun yahmihi, ada Rabb juga yang akan menjaganya. Apa makna Rabbul di sini? Rabbul ibil di sini itu apa? Pemilik unta. Jadi Rabb, kata-kata Rabb ya, mungkin yang belum bahasa Arab, mungkin belum bisa bahasa Arab, mungkin agak susah. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan ini. Apabila Rabb ini datang dalam bentuk penisbatan, itu penyandaran sebuah kata, yaitu ada kata di belakang kata Rabb itu, maknanya ialah apa? Maknanya bisa ditujukan kepada Allah dan juga bisa ditujukan kepada selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut. Kita baca lagi bukunya. Tauhid rububiyah maknanya ialah apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi ya wal mulki wa tadbiri ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan, dalam masalah kepemilikan atau kekuasaan, dan dalam masalah apa? Pengaturan. Ada dalam bahasa lain tauhid rububiyah itu ialah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa lain. Karena nanti tauhid uluhiyah ya. Yaitu apa? Di antara makna yang lainnya yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dengan perbuatan-perbuatannya siapa? Hamba. Bedanya di mana? Ini saya sebutkan di awal, biar nanti antum tidak bingung. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Menciptakan, memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan, membagi rezeki. Itu semua perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Sedangkan nanti di tauhid uluhiyah ialah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Apa contohnya? Salat, zakat, puasa. Ini perbuatan siapa? Perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah. Ini perbedaan dasar antara tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, kalau tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dengan perbuatannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan dasar. Ya. Nah, bisa disebutkan yaitu apa? Allah yang mencipta, ya Allah yang mencipta, kemudian Allah yang memberi rezeki, kemudian Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Ini ya, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta ini merupakan apa? Rukun dari tauhid rububiyah. Jadi kata para ulama, penciptaan al-khalqu ya, kemudian apa? Al-mulku, yakni apa? Kepemilikan atau kekuasaan, dan juga at-tadbir ini merupakan apa? Ruknun atau rukun min tauhid rububiyah, yaitu apa? Rukun dari tauhid rububiyah. Apa yang pertama di sini disebutkan kata penulis rahimahullah taala, yaitu apa? Allah yang menciptakan. Dalilnya sangat banyak. Dalil umumnya sangat banyak. Yang di sini disebutkan yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang keberapa? Ayat yang ke-62. Kata Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Sudah pernah kita lewati dalil ini. Yaitu apa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian lagi dalil yang kedua yaitu apa? Yaitu dalam surat Fatir ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Yaitu kata Allah Ta'ala berfirman, hal min khaliqin
ya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Kata Allah Ta'ala mengatakan, apakah ada pencipta selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan di bumi? Tidak ada. Ini dalil tentang Allah mencipta. Ini dalil secara umum. Ya. Kemudian la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Fa anna tufakun, maka bagaimana kamu bisa berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, enggak ada loh yang ngasih rezeki dari pencipta. Masih enggak ada pencipta yang bisa ngasih rezeki dari langit dan bumi kecuali Allah. Kok kita malah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dalil secara umum. Saya akan sebutkan dalil-dalil secara khusus yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di situ tidak ada kan? Singkat ya. Di antara dalilnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini yang pertama, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, yaitu di dalam surat Yasin ayat yang ke-36. Di dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan semua itu apa? Berpasangan. Ya, kata Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Hafal, seharusnya hafal. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Seharusnya sudah hafal. Kan dulu sering membacanya ya. Sekarang gimana? Ya sering juga kan? Loh iya kan? Jangan dulu sering membaca, sekarang ditinggal. Dan dulu sering baca, sekarang juga sering apa? Baca. Maknanya apa? Mungkin dulu membaca mungkin karena ada keyakinan yang mungkin menyimpang, tapi sekarang apa? Membaca tetap karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu ustaz kami ketika pelajaran tauhid juga ya. Ini ada Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin. Nah, antum hafal semua ustaz? Bingung dia, mau jawab hafal, takut dikira apa? Suka melakukan perbuatan bid'ah, nggak hafal juga dibilang apa? Waduh, nggak hafal gitu. Maksudnya begini nih. Seharusnya apa? Dulu hafal, sekarang juga apa? Hafal. Nah, apa kata Allah? Subhanalladzi khalaqal azwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan itu berpasang-pasang. Kemudian apa? Azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, ya. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang tidak mereka mengetahui. Allah yang tumbuhkan semuanya. Allah ciptakan. Ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, contohnya apa? Kita dulu melihat pernah, insyaallah semua dari kita pernah melakukan praktek yang namanya itu apa? Kacang hijau tumbuh dari mana? Dari kapas. Ya, tumbuh dari mana? Dari kapas. Ya. Ini Allah yang tumbuhkan, bukan kapas yang menumbuhkan, tapi apa? Allah yang Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan. Kemudian misalnya dalil yang lain secara spesifik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa? Hewan. Ya. Allah menciptakan apa? Hewan. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-5. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-5 Allah Ta'ala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Kata Allah Ta'ala mengatakan, dan dialah yang telah menciptakan binatang ternak untuk diri kalian. Lakum fiha dif'un, padanya ada bulu yang menghangatkan, wa manafi'u, dan padanya pula ada manfaat, wa minha ta'kulun, dan dari hewan-hewan itu kamu juga bisa makan. Bulu hewan itu, Masya Allah ya, hewan itu bulunya manfaat ya. Kemudian apa? Apalagi? Ibu tahu sapi ya? Sapi itu kalau kita mungkin tahunya apa ya, itu daging sama kulit. Ternyata di masa-masa sekarang semakin bergeser zaman dulu. Yang nama kakek kami itu cerita ya, dulu pernah dia masih muda sekolah di Belanda karena dibiayai sama pemerintah untuk melanjutkan studi di Belanda. Kakek kami rahimahullah ta'ala, dia cerita dulu kakek itu di Belanda yang namanya babat ya, jeroan itu dibuang. Mereka tuh makannya apa yang enak-enak tuh, daging.
Tapi sekarang Masya Allah semakin bergeser zaman sekarang, yang namanya babat itu bisa apa? Dimakan. Padahal kalau panjenengan tahu babat, wah, ibu-ibu mungkin nggak tahu babat dalam artian masih apa? Masih bundel gitu ya. Lu serius ini nggak bercanda. Kalau panjenengan lihat aslinya, wow, mengerikan sekali. Babat itu dalamnya apa? Kotoran, rumen. Kita bilangnya rumen itu ya kita apa? Entah sisa dari makanan yang ya belum kebuang ya. Oh, itu udah babat, tapi sekarang dimakan. Usus dimakan ya. Torpedo itu sekarang dimakan. Ya. Masya Allah, ini Allah kita kan semuanya loh. Ya, makanya Allah katakan wa minha ta'kulun, dan dari hewan-hewan itu kalian bisa makan. Bahkan mohon maaf, dari bawahnya kulit persis, bukan dagingnya ya, dari bawahnya kulit persis, itu pun sekarang juga ada nilai jual. Jadi bawahnya kulit sapi itu, saya juga baru tahu, Masya Allah ya. Dari bawahnya kulit sapi itu bisa apa? Bisa ada memiliki nilai jual. Namanya apa kalau di tempat daging namanya golek sesetan, bukan gaji. Namanya apa? Sesetan. Serius. Itu buat pentol katanya enak, cuma saya belum pernah buat. Sahih. Makanya sekarang ada pentol kasar, ya kan? Pentol kasar itu dari mana? Dari yang tulang-tulang muda, kecil-kecil itu. Ini gaji. Subhanallah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya manfaat. Tidak ada yang kulitnya apalagi bisa dimanfaatkan, buntutnya buntutnya pun bisa dimanfaatkan. Bahkan maaf, tulangnya pun itu juga bisa tulangnya bisa buat apa? Buat kaldunya. Orang buat gulai, ndak ono kaldune ndak sedap. Ayo coba. Panjenengan buat kikir, ndak ono kaldune ini sedap, ndak iso, ndak sedap. Justru tulang-tulang itu juga jadi apa? Jadi penyedapnya. Sahih kan? Sahih. Ya, sahih. Misalnya kita buat rawangan misalnya, tapi nggak ada yang buat sedap, yang nggak hanya rasa daging biasa gitu. Tapi kalau ada penyedapnya, itu nikmat sekali. Makanya inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. Terus lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Manusia. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-14, Allah Ta'ala mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Jin. Dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15 setelahnya, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dari apa? Dari nyala api. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara konsekuensi tauhid rububiyah ialah apa? Meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang siapapun, ada enggak yang sanggup menciptakan seperti ciptaannya siapa? Allah. Di antara konsekuensi tauhid rububiyah ialah apa? Kita harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya tidak ada menciptakan seperti penciptanya siapa? Allah. Enggak ada lagi sudah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, ada enggak sih umat yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya dari seekor lalat. Atau meskipun hanya seperti apa? Seekor lalat, enggak bisa. Apa dalilnya? Allah menantang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini di dalam ayat ini menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menantang orang-orang yang ada enggak sih yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, duriba mathalun, telah ada perumpamaan untuk kalian, fastami'u lah, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Kata Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru, yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lihat kata Allah, layyahluku. Allah datangkan dengan kalimat apa? Lan. Layyahluku dzubaban. Mereka semua itu tidak akan pernah bisa menciptakan seekor apa? Lalat. Lihat. Ini orang-orang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang musyrik pada masa itu. Yang dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillah." Segala sesuatu yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban. Mereka semua itu tidak akan pernah bisa menciptakan seekor apa? Lalat. Bisa. Ada di antara kita bisa menciptakan seekor lalat? Tidak bisa. Bahkan cloning sekalipun, Bapak tahu cloning? Cloning itu pun juga ada yang tidak berhasil. Saya nggak tahu, ada nggak sapi cloning di Indonesia? Panjenengan mau di-cloning? Ada yang mau di-cloning? Nah, mungkin Mas Albani mau di-cloning, nanti ada kembarannya Albani di-cloning gitu ya. Saya tidak membaca detail ya. Saya lupa juga. Saya waktu itu pernah bertanya, cuma saya lupa jawabannya. Apa hukum sapi cloning? Apa hukum menyembelih sapi cloning? Jadi sapi cloning, sapi di-cloning, Pak. Nggak tahu apa yang berhasil dari cloning. Cloning pun itu menciptakannya dari apa? Dari sesuatu yang sudah itu apa? Diambil dari apa? Stem cell atau sel-sel yang masih hidup dari apa? Dari tubuh yang lama. Terus dimasukkan ke sebuah alat dan akhirnya dia tumbuh besar. Ya sama aja dong. Dari sesuatu yang sudah ada. Ya. Nah, kembali ke ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yakhluqu dzubaban, tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat. Allah bahkan menantang lagi. Walau ijtama'u lah. Meskipun mereka itu semuanya bersatu padu untuk menciptakan apa? Lalat. Tidak akan pernah bisa. Kemudian Allah mengatakan wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastankibuhu minhu dha'ufat talibul matlub. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidak bisa lagi rebut apa dari lalat itu. Misalnya lalat ngambil sesuatu, ada yang bisa ngambil dari lalat itu? Tidak ada bisa. Lihat kata Allah mengatakan apa? Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an. Apabila lalat itu mengambil sesuatu dari kita, diambil sama lalat terbang, la yastankibuhu minhu, maka dia tidak akan bisa mengambil lagi apa yang diambil sama lalat tadi. Apa kata Allah mengatakan? Da'ifat talibul madlub. Amat lemahlah yang mereka sembah dan amat lemahlah pula yang menyembah. Makanya kita ini tidak boleh menyembah makhluk karena sama-sama lemah. Ya. Menciptakan lalat tidak bisa. Lalat kalau ngambil ngambil dari kita sesuatu, kita pun juga tidak bisa mengambil dari apa yang sudah diambil lalat. Maka Allah mengatakan darufat talibul maghlub, sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Ya, nggak bisa apa ya. Nah, dan ayat lain misalnya Allah Subhanahu wa taala menantang pula. Ya ini apabila ada keyakinan yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Allah taala berfirman, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Ya. Kemudian apa? Bal zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang yang berbuat zalim itu senantiasa berada dalam kesesatan yang banyak nyata. Maka dari itu, Pak, ya, orang yang berusaha, ya, yakni mengaku-ngaku bahwasanya dirinya ini bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga orang yang termasuk orang yang berbuat zalim. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Allah taala berfirman begini. "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Kata Allah mengatakan, siapa yang lebih zalim dari yang bermaksud menciptakan sesuatu sebagaimana ciptaan?
Siapa yang lebih zalim dari sesuatu atau zat yang berusaha untuk menciptakan sebagaimana ciptaan diriku, kata Allah Ta'ala mengatakan. Kata Allah berfirman melanjutkan, yakni falyakhluqu dzarratan, maka dia diciptakan apa? Sebutir dzarrah. Au liyakhluqu habbatan, atau hendaknya dia apa? Menciptakan yakni apa? Sebutir biji saja. Atau kata Allah, au liyakhluqu sya'iratan, atau kalau bisa dia menciptakan apa? Sya'irah. Mana sya'irah itu apa? Gandum. Ada tak yang bisa menciptakan seperti ini? Tidak ada. Gandum tidak bisa, biji tidak bisa, apalagi tadi dzarrah juga tidak bisa. Tidak ada. Maka kita harus meyakini ini rukun, yang rububiyah yang pertama, yaitu apa? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Ya. Lalu yang kedua, rukun yang kedua yaitu apa? Al-mulku, yaitu apa? Kepemilikan. Kalau di dalam ayat ini, di dalam kitab ini disebutkan di dalam surat apa? Surat Al-Mulk. Ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-1. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala maha suci Allah Subhanahu wa taala, di tangannya segala kepemilikan, segala kerajaan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-17, di situ disebutkan Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itulah secara umum, yaitu apa? Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Kata Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi, dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan di langit dan kerajaan di mana? Di dunia atau di bumi, ya. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan sesuai dengan yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha mampu atas segala sesuatu, ya. Kemudian dalil secara rinci lagi, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Yunus atau di dalam surat An-Nas dulu dah. Dalam surat An-Nas ayat yang kedua. Di situ dah disebutkan karena singkat sekali. Dalam surat An-Nas ayat yang kedua Allah Taala berfirman, apa Bu? Bunyi ayatnya? Bagaimana ayat yang kedua surat An-Nas? Malikin Nas, raja seluruh manusia. Ya. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat ke-31 Allah Ta'ala berfirman, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar. Jadi kata Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan juga siapakah yang memiliki kuasa atas pendengaran dan penglihatan? Semuanya itu dikuasai sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya seluruhnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah Bu, kalau kita kena musibah kita mesti mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sikap seorang mukmin. Kalau ditimpa musibah kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan kita pun akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng. Enteng apa tidak? Enteng kalau kita memahami betul-betul apa? Betul-betul ya ini apa? Kalimat ini. Segala sesuatu milik Allah dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Enteng Pak. Enteng. Ada orang diuji berhari-hari, berbulan-bulan, dia tahu ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kita sabar. Ya. Motornya hilang misalnya, ya itu ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hilang, mau gimana lagi? Mau ngelapor ya monggo, tidak pun masya Allah, ya. Misalnya anaknya meninggal, maka apa sudah ditakdiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau kita kena musibah kemudian kita mengucapkan kalimat istirja seperti tadi, enteng kita ini, enggak
Karena akan apa? Terlalu apa? Kesusahan. Contoh kemarin Sabtu, saya itu kalau setiap Senin sampai Kamis ada tempat mengajar sore di daerah di belakang Royal. Kemarin ada satu keluarga minta diajari mengaji. Kemudian tiba-tiba kemarin sore, hari Sabtu sore, tiba dicek, pengapunten Pak Ustaz, untuk beberapa pekan ke depan ngajinya libur dulu. Loh kenapa Ibu? Ada dari iya, rumah kami terbakar. Di foto langsung semua itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ucapkan begitu. Tanya, kenapa bisa seperti ini? Terus yang kedua tanya apa? Ada nggak merembet ke hartanya orang lain? Maksudnya kebakarannya itu merembet ke rumah orang lain. Ada nggak korban jiwa? Tak bilang, tidak ada maksud itu. Ya sudah, tetap bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa Bu saya bilang bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Kenapa? Yang pertama nggak merembet ke rumah orang lain. Kalau merembet ke rumah orang lain, panjenengan pusing ganti milik orang lain. Kenapa saya bertanya kalau nggak ada merembet? Kan di situ juga ada kos-kosan. Jadi di bawah itu punya keluarga, di atas kos-kosan. Kos-kosan banyak. Maka kalau panjenengan ingin punya passive income, punya kos-kosan. Oh, kalau kos-kosan itu anteng lah. Tahu terima per bulan jadi tinggal kipas-kipas begini. Serius. Itu kos-kosan tidak berasa di kos-kosan yang saya sudah mengajar di sana lebih dari 3-4 tahun. Karena bergantian terus, ada yang sudah bisa Quran, keturunannya ikut lagi, ya. Nah, saya tanya kenapa enggak? Saya bertanya kenapa kok enggak ada nggak merembet ke yakni korban jiwa, bukan korban jiwa. Alhamdulillah juga ada. Oh bersyukur, ada orang semuanya masih hidup. Ya sudah, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kepada yang kena musibah. Tak ingatkan karena musibah itu Pak, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang namanya kesabaran itu di awal kali hentakan kena musibah itu yang paling keras. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang paling kuat itu hendaknya kita kuatkan ketika kapan? Ketika di awal kena musibah, itu yang paling berat Pak. Karena disitulah yang paling mengagetkan. Kan hidup tiba-tiba kenapa? Itu harus kuat. Bahasanya kan begitu toh. Sudah ada kena musibah, maka harus apa? Kuat di situ, harus kuatkan, tegarkan apa? Hati. Ya. Kalau kita tidak tegar, ya linglung kita nanti, bingung. Kalau kita tidak memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan bingung. Pak. Tapi bagi orang-orang yang ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tenang dia. Ya sudah, ini miliknya Allah. Dan sesungguhnya kita pun juga akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tenang hidup ini. Ya, bukan berarti kita ini kalau tenang itu semuanya santai, motor hilang santai, nggak semakin waspada, tidak. Tapi akan tenang. Ya sudah hilang. Wah. Ya. Baik. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir ayat yang ke-13. Dalam surat apa? Fatir ayat berapa? Ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman begini. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-13, Allah Ta'ala mengatakan yang berbuat demikian itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb kalian. Lahul mulku, baginya seluruh kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa menguasai sesuatu apapun meskipun hanya apa? Qitmir. Qitmir itu Pak. Qitmir itu kulit arinya biji kurma. Ya. Kulit ari apa? Dari apa? Biji kurma. Jadi kalau ada kulit misalnya ini biji kurma ya, ada selaput yang panjangnya kupas sedikit, itu namanya apa? Qitmir. Itu nggak bisa. Lah kalau sekelas qitmir saja dia tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai, apalagi apa? Alam semesta yang sebesar apa? Sebesar ini. Ya. Maka ya dengan demikian segala sesuatu itu dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rukun yang ketiga, sedikit yang terakhir, yaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, yaitu apa? Yang mengatur seluruh alam semesta. Ya, kepengaturan. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu Wa Taala.
Di sini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-54, Allah Ta'ala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah baginya seluruh penciptaan dan seluruh apa perkara. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-190. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan apa malam, itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir, berakal, ya. Penciptaan langit dan bumi itu Masya Allah, Pak. Panjenengan bisa bayangkan kurma bisa tumbuh di daerah yang sangat tangguh seperti itu, ya. Bagaimana dia bisa tumbuh di situ? Ya. Makanya pada seluruh penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau memikirkan. Ya. Bayangkan Pak, di Indonesia buah yang berair-air itu justru tumbuh pada musim apa? Musim apa Pak? Musim panas. Dalam artian apa? Manisnya itu lebih enak pada musim apa Pak? Panas atau kemarau daripada musim apa? Penghujan. Panjenengan coba sekarang beli semangka, beli melon, rasanya sepo. Harus sepo. Antum tahu sepo? Sepo tuh ada rasa manisnya tapi nggak strong gitu ya. Hambar. Tapi kalau panjenengan belinya pas musim apa? Puasa, dan itu pada musim panas ya, musim kemarau negeri kita ya. Itu Masya Allah, nikmatnya bukan main. Antum bisa lihat, justru semangka itu tumbuhnya yang berair itu tumbuhnya di mana? Di musim panas. Semakin bagus, semakin enak. Makanya Pak, saya mengamati. Kan ketika musim penghujan ini, keluarga kami, masih istri dan anak itu pengen melon. Saya cari melon susah. Karena melon itu biasanya tumbuhnya sama apa? Timun mas, salmon, sama apa? Semangka, ya, sama melon emas, ya, sama golden apa namanya? Bukan golden melon, bukan ada golden melon ya? Ya golden melon itu tumbuhnya biasanya barengan. Gak ada. Ketika ada pun harganya mahal, susah. Karena buah-buahan seperti itu tumbuhnya memang di musim apa kemarin kita tidak bisa bayangkan. Coba antum bayangkan, kok bisa buah yang berair itu justru apa? Justru lebih enak pada musim apa? Kemarau. Coba bayangkan kalau pas antum kemarau, antum buat es buah, wah nikmatnya. Jangankan dibuat es buah, antum belah biasa, lalu dipotong iris-iris apa? Standarnya orang makan Indonesia, lalu dimakan atau dipotong dadu misalnya, itu nikmat bukan main itu. Dan itu sangat manis. Dan betul, waktu itu istri tidak percaya, tak bilang begini. Kalau beli sekarang, musim kayak gini nih, tidak enak manisnya, tidak percaya, pengen beli, ya saya tak belikan. Terus kata orangnya, saya bilang sama orangnya, Mas, orang ini masalah jujur, orangnya jujur. Mas, tolong pilihkan yang manis. Saya selalu beli sama dia, mesti dapat manis terus. Ketika musim hujan ini, saya baru pertama kali beli dia. Maksudnya ketika masuk musim hujan ini, saya pertama kali beli dia di musim hujan. Mas, carikan yang manis. Waduh Pak, manis Pak ya. Dia langsung begitu Pak. Aduh Pak, manis Pak ya. Nyari semuanya. Oh ini Pak, ini kemungkinan yang paling manis Pak. Tapi mohon maaf kalau tidak manis, saya mohon maaf Pak. Karena biasanya ini udan ini orang lagi Pak. Bener. Sampai di rumah nunggu sehari karena masih keras, hari 1,5 hari dibelah, dimakan sepok. Rasanya apa? Hambar. Tidak manis. Ada subhanallah. Itu ada tanda bagi orang-orang yang mau apa berpikir. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang terakhir yaitu apa? Tentang at-tadbir yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khalqus samawati wal ard, yaitu apa? Penciptaan langit dan bumi. Ayat yang terakhir ini, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan-lisan kalian. Maknanya apa? Perbedaan bahasa-bahasa kalian dan warna kulit kalian. Panjenengan bisa berpikir kan? Antara Indonesia sama apa? Sama Inggris kan beda. Bahasa Indonesia sama bahasa apa Inggris. Saya terkadang sempat berpikir, siapa ya yang memakai bahasa ini pertama kali di negeri mereka tuh siapa? Saya ingin tahu.
Apa maksud saya? Sehingga apa? Terciptalah bahasa yang berbeda bagi keturunan. Antum nggak bisa memikirkan ini. Ini tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu apa Allah ciptakan, itu apa? Berbeda-beda bahasa. Antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand. Bahasa Thailand itu menurut saya pribadi adalah bahasa yang paling susah. Pernah dengar orang Thailand berbicara, huruf hurufnya sama, tapi penekanannya berbeda, itu bisa tidak makna. Itu bahasa Thailand. Karena bahasa Thailand itu memiliki 44 huruf. Abjadnya negeri kita berapa? Alfabet itu berapa? 26. Bahasa Arab berapa? 28 apa 29? Bahasa Arab berapa? 28. Ojo khilaf tuh. 28. Ya. Bahasa Indonesia berapa? Abjad alfabet berapa? 26. Ya. Huruf hijaiyah berapa? 28. Banyak yang berpikir ya, kok bisa Allah ciptakan seperti itu? Ada bahasa Thailand, belum lagi datang apa? Bahasa Vietnam, ya. Belum lagi bahasa Belanda, ya. Belum lagi bahasa Jerman, ya. Belum lagi bahasa ini bahasa Masya Allah. Makanya di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan apa? Waqtilafu alsinatikum, yaitu apa? Berbeda-bedanya bahasa kalian. Jangankan kelas antar negara. Antar provinsi aja sudah berbeda bahasa. Bayangno, Surabaya karo Jogja siji. Nek Surabaya ku medhoke enak. Ya. Nek Jogja ndak enak Jogja. Dan bahkan bukan ndak enak apa, ndak enak dalam artian ndak. Jogja itu sangat lembut bahasa. Halus sekali. Ya. Kalau orang Surabaya denger apa sih ini? Ya, mungkin saya tuh kalau sama orang-orang yang pakai bahasa halus, saya jujur aja deh Pak Pangapunten Pak. Kalau ndak iso halus Pak. Saya jujur. Saya nggak bisa bahasa kromo Inggil kan? Ada Inggil, Muku, ada 3 tingkatan seingat saya. Madya. Muku kan paling keras, Madya, terus ada Inggil yang paling halus kan Inggil kan? Ya. Subhanallah, ini dalam provinsi. Jangankan Surabaya sama Jogja. Surabaya sama Banyuwangi itu siji sudah. Banyuwangi pakai bahasa apa? Osing. Tahu Osing? Osing tahu Osing. Bahasa Osing. Bahasa Prokem, ya, bahasa Prokem dibalik-balik mereka itu senengannya. Itu sudah beda. Atau kita pernah berpikir tidak? Subhanallah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Beda-beda warna kulit. Saya dengan panjenengan, saya hitam, panjenengan apa yang ada yang putih, ada yang kuning, ya, ada yang sawo mateng, ya, ada yang putih, ada yang mungkin putih banget, ya. Ada Subhanallah. Ya. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu hendaknya menjadikan kita berpikir. Ya. Bahkan itu baru terjadi pada manusia, belum lagi pada hewan. Ya, ada sapi jenis ini, sapi jenis ini, sapi jenis ini, ya. Saya kalau cuma satu membantu kawan-kawan di rumah potong itu, dari semua sapi yang pernah saya sembelih itu, yang paling kesep disembelih itu kulitnya sapi Madura, itu paling kesep. Tahu kesep Pak? Kesep itu keras, potongannya itu agak keras, itu sapi Madura. Yang paling enak ya tergantung ya. Yang paling enak itu sapi apa? Sapi Eva, sapi susu, sapi susu yang hitam putih itu paling enak kalau disembelih. Wah, tipis sekali kulitnya. Tapi kalau sapi Madura itu paling kesep, tahu kesep Pak? Jadi motongnya itu harus penuh dengan perjuangan, kesel. Jadi kenapa kok bisa kesel ceritanya? Ada sebagian orang beralasan, oh ini kan separuhnya banteng, kalau sapi Madura. Ada sebagian lagi berhujah bahwasanya apa? Ini kan sapi ini nggak pernah minum, liar di alam bebas. Makanya apa? Dia kesel sepanjang pilihannya. Ya. Maka dari itu, ini semua tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semakin takut akan apa? Agar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa menciptakan sebagaimana yang Allah ciptakan. Kita tidak bisa mengurusi sebagaimana Allah yang urus. Makanya sebagian ulama rahimahullah mereka berkata, pada salah perkataan Al-Imam Al-Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau seandainya manusia bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala urus dari urusan-urusan makhluk ini, maka hatinya pasti akan meleleh. Karena apa? Melihat bagaimana hebatnya atau kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur apa urusan manusia. Ya.
Kalau seandainya manusia itu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngatur ini, satu ke sana, satu jadi tukang beca, satu jadi insinyur, satu jadi pemulung, ya. Misalnya satu lagi jadi pilot, satu jadi masinis, satu lagi jadi ustadz, satu lagi jadi kepala sekolah, satu lagi jadi guru. Kalau seandainya manusia bisa melihat itu semua, maka manusia akan meleleh hatinya. Gak mungkin kan ada di dalam satu sekolah semuanya kepala sekolah. Gak mungkin. Allah atur, ada di kepala sekolah, ada yang jadi wakil kepala sekolah, waka maksudnya waka kurikulum, waka kesiswaan, waka apalagi dah, pokoknya ada waka, ada lagi staf guru, ada lagi bawahnya apa, ada yang warga. Gak perlu semuanya kepala sekolah, semua mesti ngajar. Ini Allah yang atur semua. Kalau seandainya manusia tahu gimana Allah Subhanahu wa taala ngatur urusan ini semua, manusia akan lihat. Maka ikhwan fillah, asyhadallahu iyyakum, renungkan betul tauhid rububiyah ini. Renungkanlah bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Renungkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki. Dan renungkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Kalau kita berhasil merenungkan ini, maka insyaallah kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Kita bulan depan melanjutkan pada tauhid apa? Uluhiyah. Jadi ingat ya, tauhid rububiyah itu dengan tauhid uluhiyah tadi perbedaan dasarnya apa? Kalau tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya siapa? Allah yang mencipta, yang apa? Memiliki, yang apa tadi? Mengatur alam semesta. Mengatur itu maksudnya membagi rezeki juga, mematikan, menghidupkan, membangkitkan nanti pada hari kiamat itu Allah yang atur. Sedangkan tauhid uluhiyah ialah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan siapa? Para yang sholat, yang zakat, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.